Selamat datang di Narasi. Di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah fenomena yang sedang digandrungi banyak orang, terutama generasi muda, boba. Siapa yang tak kenal minuman manis dengan bola-bola kenyal ini? Dari anak sekolah mahasiswa hingga pekerja kantoran, hampir semua pernah mencicipi sensasi boba. Hari ini kita akan membahas boba, minuman manis yang jadi fenomena global dan bagian dari gaya hidup modern. Boba bukan hanya sekadar minuman, tapi juga simbol pergaulan, tren, dan bahkan identitas anak muda masa kini. Setiap sudut kota, dari mall hingga pinggir jalan, pasti ada gerai boba yang selalu ramai. Rasanya yang manis, tampilannya yang menarik, dan sensasi bola kenyalnya memang menggoda. Setiap tegukan boba seolah membawa kebahagiaan instan, apalagi dengan berbagai varian rasa dan topping yang kreatif. Tak heran jika banyak orang rela antre demi segelas boba favorit mereka. Tapi, di balik kenikmatan itu, ada risiko kesehatan yang jarang dibicarakan. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa di balik rasa manis dan tampilan lucu, tersembunyi bahaya yang bisa mengancam kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Boba kini bukan sekadar minuman, tapi simbol tren yang menjamur di mana-mana. Setiap hari, ribuan gelas boba terjual, dan permintaannya terus meningkat. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang dampak jangka panjangnya? Pertanyaannya, apakah kebahagiaan sesaat ini sepadan dengan risikonya? Apakah kita rela menukar kesehatan demi kenikmatan singkat yang ditawarkan boba? Mari kita bedah kandungan boba, gula, kalori, dan bahan tambahan lain yang sering tersembunyi di balik label minuman ini. Banyak yang tidak sadar, satu gelas boba bisa mengandung gula lebih dari kebutuhan harian kita, dan risiko penyakit serius seperti diabetes dan obesitas. Konsumsi gula berlebih bisa memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari kenaikan berat badan, gangguan metabolisme, hingga penyakit kronis. Semua informasi di sini berdasarkan data dan penelitian kredibel. Kami akan mengupas fakta-fakta ilmiah agar Anda bisa mengambil keputusan yang lebih bijak sebelum membeli boba berikutnya. Kita akan belajar membedakan antara kenikmatan dan ketergantungan. Apakah kita benar-benar menikmati boba? Atau sudah mulai kecanduan gula tanpa sadar? Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan tukar dengan segelas minuman manis. Pilihan ada di tangan kita, dan setiap keputusan hari ini akan berdampak pada masa depan. Siapkan diri Anda, karena perjalanan ini akan membuka mata. Mungkin setelah menonton, Anda akan memandang boba dengan cara yang berbeda. Mari mulai investigasi rasa ini bersama. Bersiaplah untuk menemukan fakta-fakta mengejutkan di balik segelas boba yang tampak tak berdosa. Apa isi segelas boba? Bola tapioka dari pati singkong, karbohidrat murni tanpa serat atau vitamin. Bola ini direndam dalam sirup gula pekat, menjadikannya bom gula kecil. Cairannya, biasanya teh, susu, atau creamer, seringkali tinggi gula dan lemak. Pemanis tambahan seperti sirup gula dan topping manis membuat total gula jauh melebihi batas harian WHO. Satu gelas boba bisa mengandung 2 hingga 3 kali lipat batas gula harian. Ada juga bahan aditif perasa, pewarna, pengawen jika sesekali, tapi berisiko jika sering. Jadi, boba adalah campuran karbohidrat olahan, gula, lemak, dan bahan kimia. Memahami komposisinya adalah langkah awal untuk mengontrol konsumsi. Tahukah kamu, satu gelas boba bisa mengandung hingga 20 sendok teh gula? Kandungan gula boba sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari minuman bersoda atau jus kemasan. Setiap kali kita menikmati boba, tubuh menerima lonjakan gula yang luar biasa. Setiap tegukan membuat gula darah melonjak drastis. Tubuh kita harus bekerja ekstra keras untuk menyeimbangkan kadar gula ini, terutama jika konsumsi dilakukan secara rutin. Pankreas, organ kecil di perut, harus kerja keras memproduksi insulin, hormon yang bertugas menurunkan gula darah. Jika sering dipaksa, pankreas bisa kelelahan dan fungsinya menurun. Akibatnya, tubuh mulai merasa lelah, mudah mengantuk, dan tidak bertenaga. Ini adalah tanda-tanda awal tubuh mulai kewalahan menghadapi asupan gula berlebih. Jika kondisi ini terus berlanjut, tubuh jadi kurang responsif terhadap insulin. Terjadi resistensi insulin, yang merupakan pintu masuk utama menuju diabetes tipe 2. Resistensi insulin membuat gula darah tetap tinggi, meski insulin sudah diproduksi banyak. Inilah awal mula diabetes tipe 2 berkembang secara perlahan tanpa disadari. Indonesia kini peringkat 5 dunia untuk jumlah penderita diabetes, dan angka ini terus meningkat setiap tahun. Banyak yang tidak sadar bahwa pola makan sehari-hari, termasuk minuman manis seperti boba,
berperan besar dalam tren ini. Minuman manis seperti boba sangat digemari, terutama di kalangan anak muda. Namun, konsumsi berlebihan bisa memicu siklus sugar crash. Awal terasa segar dan berenergi, tapi tak lama kemudian tubuh menjadi lemas, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Ini adalah tanda tubuh kewalahan mengelola gula yang masuk. Jika dibiarkan, risiko prediabetes dan diabetes tipe 2 meningkat, bahkan di usia muda. Banyak kasus diabetes kini ditemukan pada remaja dan dewasa muda akibat pola makan tinggi gula. Untuk mencegahnya, mulailah dengan langkah sederhana. Kurangi level gula saat pesan boba. Pilih opsi less sugar atau bahkan tanpa gula sama sekali. Latih lidah untuk tidak tergantung rasa manis. Semakin sering kita memilih minuman rendah gula, semakin mudah tubuh beradaptasi. Pilih level gula 25% atau tanpa gula. Ini langkah kecil yang berdampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan mengurangi konsumsi gula, kita bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan hidup lebih sehat. Yuk mulai kebiasaan sehat dari sekarang. Selanjutnya, kita bahas soal kalori dan berat badan. Tetap bersama kami untuk informasi penting berikutnya. Selain gula, boba juga tinggi kalori. Satu gelas bisa setara satu porsi makan lengkap. Masalahnya, boba sering jadi camilan, bukan pengganti makan, sehingga kalori ekstra menumpuk jadi lemak. Kalori cair tidak bikin kenyang, jadi kita tetap makan seperti biasa. Konsumsi rutin 3 kali seminggu bisa menambah berat badan signifikan dalam beberapa bulan. Obesitas adalah pintu masuk penyakit kronis, jantung, stroke, tekanan darah tinggi. Tips, anggap boba sebagai dessert. Konsumsi sesekali dan imbangi dengan olahraga. Jika minum boba, kurangi porsi makan atau tambah aktivitas fisik. Jangan biarkan kenikmatan sesaat merusak usaha menjaga kesehatan. Selain kandungan gula yang tinggi, boba juga mengandung creamer non-susu, yang sering kali menjadi sumber utama lemak trans. Lemak trans ini sangat berbahaya bagi kesehatan jantung karena dapat menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Banyak orang tidak menyadari bahwa creamer non-susu yang tampak tidak berbahaya justru bisa menjadi ancaman tersembunyi dalam minuman favorit mereka. Lemak trans tidak hanya meningkatkan kolesterol jahat, LDL, tetapi juga menurunkan kolesterol baik, HDL, sehingga memperbesar risiko serangan jantung dan stroke. Konsumsi lemak trans secara rutin, meski dalam jumlah kecil, dapat berdampak besar dalam jangka panjang. Selain itu, boba hampir tidak mengandung serat. Akibatnya, gula dari minuman ini sangat cepat diserap tubuh, memicu lonjakan gula darah yang drastis. Lonjakan ini bisa menyebabkan tubuh cepat lelah, mudah lapar, dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Pola makan rendah serat juga bisa menyebabkan sembelit, gangguan pencernaan, dan membuat metabolisme tubuh menjadi tidak optimal. Anak-anak dan orang dewasa yang sering mengonsumsi makanan rendah serat berisiko mengalami masalah pencernaan kronis. Tak hanya itu, bahan tambahan seperti pewarna dan perasa buatan yang sering digunakan dalam minuman boba, jika dikonsumsi berlebihan, bisa berdampak negatif pada kesehatan, terutama bagi anak-anak yang lebih sensitif terhadap zat kimia tersebut. Efek jangka panjangnya bisa memengaruhi perilaku, konsentrasi, bahkan kesehatan organ tubuh. Efek kumulatif dari konsumsi rutin minuman dan makanan seperti ini, kombinasi gula tinggi, kalori padat, lemak trans, dan minim serat, adalah resep bencana metabolik. Tubuh akan kesulitan mengatur gula darah, berat badan mudah naik, dan risiko penyakit kronis meningkat. Untuk mengurangi risiko, pilihlah gerai yang menawarkan susu segar, pemanis alami seperti madu atau gula aren, serta topping sehat seperti buah segar atau chia seed. Pilihan ini jauh lebih baik untuk kesehatan jangka panjang. Jadilah konsumen cerdas. Jangan ragu untuk bertanya tentang komposisi minuman sebelum membeli. Membaca label dan memahami bahan yang digunakan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan. Kini, pilihan minuman sehat mulai banyak tersedia di pasaran. Manfaatkan kesempatan ini untuk memilih yang terbaik bagi tubuhmu, agar tetap bisa menikmati minuman favorit tanpa mengorbankan kesehatan. Haruskah berhenti total minum boba? Tidak, kuncinya moderasi dan pilihan cerdas. Jadikan boba sebagai hadiah, bukan kebiasaan harian, batasi konsumsi seminggu sekali. Kustomisasi pesanan, pilih level gula terendah, lebih banyak es dan ukuran gelas kecil. Pilih susu segar atau nabati, hindari creamer non-susu.
Untuk topping, pilih aloe vera, grass jelly, atau tanpa topping. Terapkan tips ini agar boba tidak jadi bom waktu kesehatan. Anggap ini game, coba boba tanpa gula, atau berbagi satu gelas dengan teman. Dengan jadi konsumen proaktif, kita dorong industri menyediakan opsi lebih sehat. Pilihan kecil, dampak besar. Nikmati boba tanpa rasa bersalah. Banyak mitos soal boba. Mari luruskan. Mitos. Boba terbuat dari plastik atau ban bekas. Faktanya dari pati singkong aman dikonsumsi. Mitos fruit tea lebih sehat dari milk tea. Nyatanya, banyak fruit tea pakai sirup tinggi gula. Pilih teh buah dari jus asli tanpa gula tambahan. Mitos, boba tanpa gula berarti 0 kalori. Salah, bola tapioka dan susu tetap mengandung kalori. Tanpa gula memang lebih sehat, tapi bukan berarti bisa dikonsumsi setiap hari. Selalu cek fakta dari sumber terpercaya, jangan mudah percaya unggahan viral. Literasi digital dan kesehatan penting untuk keputusan konsumsi. Jadilah konsumen kritis, bukan korban tren. Lanjut ke inovasi boba sehat. Industri boba mulai berinovasi karena permintaan konsumen sehat. Pemanis alami rendah kalori seperti stevia mulai digunakan, ramah untuk penderita diabetes. Pilihan susu segar, rendah lemak, atau nabati kini makin umum. Bola tapioka dengan tambahan serat atau bahan alami seperti ubi ungu mulai bermunculan. Topping sehat seperti chia seed jadi alternatif. Konsumen punya peran penting, pilih dan minta opsi sehat, dorong gerai berinovasi. Suara konsumen bisa mengubah industri. Mari gunakan kekuatan itu untuk masa depan yang lebih sehat. Kita sudah membedah boba dari komposisi hingga dampaknya. Intinya, boba tinggi gula dan kalori, konsumsi berlebihan berisiko bagi kesehatan. Moderasi adalah kunci. Jadikan boba suguhan sesekali, bukan kebiasaan. Pilih ukuran kecil, level gula rendah, dan bahan sehat. Sadarilah apa yang Anda minum, nikmati dengan bijak. Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Keputusan kecil hari ini menentukan kualitas hidup esok. Coba kurangi konsumsi minuman manis minggu ini, dan rasakan bedanya. Bagikan pengalaman Anda, mari mulai diskusi sehat bersama. Terima kasih telah menyimak, tetap kritis, tetap sehat.